Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu, serahmat dan kasih-Mu yang Kau limpahkan khususnya kami kepada keluarga Karmel. Karena Kau secara khusus memberikan kepada kami karunia Bunda Maria sebagai ibu, sebagai perawan, lindung patron kami di hari raya Maria Bunda Karmel. Terima kasih. Semoga kami mengayati karakter dan sifat Maria. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini saya mau sedikit bicara tentang Maria Bunda Karmel, Maria dari Gunung Karmel. Karena hari ini adalah hari raya para Karmelit. Karmel penuh dengan gambar dan simbol. Maria adalah ibu para Karmelit awali, di mana para Karmelit awali di Gunung Karmel memilih Maria sebagai pelindung, sebagai penjaga, sebagai patron, sebagai ibu, sebagai saudari. Dan itulah spiritualitas para Karmelit. Nah, di Gunung Karmel itulah para Karmelit berdoa mencari Tuhan lewat Bunda Maria dan lewat Elia. Bagaimana kedua Maria dan Elia ini dimengerti, dipahami, dikoneksi dengan dua tokoh perjanjian lama, yaitu Nabi Elia dan Maria dan para Karmelit. Yang mau dikatakan adalah bahwa Elia, Gunung Karmel itu adalah Gunung Elia. Sekali lagi, Gunung Elia, gunung di mana para pengikut Nabi Elia membentuk komunitas para nabi di sana. Tetapi lebih daripada itu adalah pengalaman Elia ketika menubuatkan bangsa Israel karena Raja Ahab dan Yezebel 3,5 tahun atau selama itu mereka menyembah dewa Baal dan dewa Assyria, 450 dewa Baal, 400 dewa Assyria. Dan karena itulah Elia mengatakan tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Tetapi setelah 3,5 tahun dengan paceklik, dengan tidak ada panen, tidak ada makan, dan itu penting bangsa Israel dihukum kan itu. Lalu setelah 3,5 tahun Elia tampil lagi, kemudian Elia di hadapan Raja Ahab mengatakan, ya, Elia berdoa di Gunung Karmel bersama bujangnya, lalu dia berdoa dengan sujud begitu dan meminta bujangnya untuk melihat di langit ada apa selama 7 kali dan 7 kali, dan di situ Elia terus berdoa. Pada ke-7 kalinya dia minta bujang untuk melihat di langit, dia melihat akan ada awan kecil di sana. Nah, awan kecil di sana. Lalu itulah lahirlah hujan deras. Nah, bagi Karmelit, awan kecil ini dilambangkan sebagai Bunda Maria yang akan melahirkan rahmat kasih lewat putra Yesus. Nah, disitulah koneksi kontemplasinya, koneksi mistisnya antara awan kecil yang melambangkan hujan karena bangsa Israel tidak mengalami kesuburan, kekeringan dan seterusnya. Jadi bagi Karmelit, Elia perjanjian lama dan Maria perjanjian baru merupakan suatu transisi yang bagus sekali dengan lambang itu, simbol. Ya. Nah itu. Jadi Karmelit, Nabi Elia dilambangkan dengan Bunda Maria yang merupakan lambang dari awan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gunung adalah juga lambang, simbol. Puncak Gunung Karmel itu adalah Kristus sendiri, persatuan dengan Kristus. Persatuan dengan Kristus. Jadi kita bisa melihat orang harus mendaki, harus mencari, ya, mencari Tuhan dan menuju ke gunung dengan tidak membawa apa-apa, pengosongan diri. Tidak mungkin orang naik gunung dengan membawa barang-barang, keterlekatan dengan banyak hal. Dan ini dilukiskan oleh Santo Yohanes dari Salib. Begitu indah dan begitu bagus. Jadi puncak Gunung Karmel adalah persatuan dengan
Yesus sang penebus, sang penyelamat, dan kita harus mengosongkan dan melepas bebas dengan segala sesuatu. Nah, itulah para saudaraku terkasih dalam Kristus. Nah, gunung juga melambangkan sekali lagi perjuangan pergulatan, pengusungan diri. Itu yang mau kita garis bawahi. Nah, di samping itu juga kita bisa melihat bahwa Maria sekali lagi diberikan kepada Tuhan lewat kepada para Karmelit awali, bahkan dikatakan Ordo Karmel didirikan oleh Bunda Maria. Karena itulah maka gelar dari Ordo Karmel adalah para saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Kami ini adalah para saudara dari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Nah, itulah saudara. Nah, ketika Karmelit awali pindah ke Eropa, mereka hampir habis. Jenderal pada waktu itu Simon Stock berdoa kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria memberikan kepada kami skapulir yang kami pakai itu, yang sekarang bentuknya kecil itu, sebagai tanda perlindungan, tidak akan habis, tidak akan hilang. Dan kalau kamu menggunakan skapulir itu, maka kamu akan mendapatkan rahmat perlindungan dari Bunda Maria. Dan tentu saja kita menjalankan semua yang diminta oleh Bunda Maria dengan berdoa, mengikuti gereja dan apa yang diminta oleh gereja dan seterusnya. Ya, berdoa Salam Maria, berdoa Rosario. Ya, Bunda Maria mengatakan kepada Santo Dominikus bahwa Rosario dan skapulir adalah senjata kita, alat kita untuk berjalan menuju Allah. Pada waktunya, dua senjata inilah yang menguatkan kita untuk sampai kepada Yesus sang juru selamat, sang penebus. Maka saudaraku terkasih, dan kaitannya dengan bacaan hari ini sangat jelas sekali. Ketika Musa di atas gunung Horeb itu melihat rumput atau belukar yang menyala tanpa terbakar. Lalu disitulah pengalaman mistis, pengalaman Musa bertemu dengan Tuhan. Dan itulah sebetulnya proses yang kita jalani juga. Kita mencari Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Seperti juga Elia ketika di atas gunung Horeb itu juga mengalami Tuhan dalam keheningan dalam angin sepoi-sepoi basah, bukan dalam badai, bukan dalam gempa, bukan dengan angin badai yang kuat, tapi dengan angin sepoi basah. Dan Musa bertemu dengan Tuhan di atas gunung itu. Ya. Dan sekali lagi itulah simbol supaya kita bisa mewartakan Kristus yang indah, yang hebat, yang mulia, maka kita harus mengalami Tuhan. Nah, mari kita mengalami Tuhan di dalam Karmel lewat Bunda Maria, lewat Santo Yosef, lewat Nabi Elia, dan disitulah kita mendaki Gunung Karmel dengan lepas bebas. Semoga Anda yang mendengarkan renungan saya dan khotbah saya ini dapat mengikuti, meneladani Bunda Maria menjadi senjata kita dalam menghadapi hidup ini. Rosario dan skapulir, dua alat yang diberikan Bunda Maria supaya kita bertemu dengan Tuhan dalam hidup ini, dalam perjuangan ini. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.